Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarfan Jahir. Saya mahasiswa jurnalistik semester 7 kelas A, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 1121051110034. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama 2 bulan magang di sebuah media yang bernama Bumi Butuh Aksi Greenpeace Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah dari Greenpeace itu sendiri. Greenpeace merupakan suatu organisasi internasional yang fokus pada isu-isu pelestarian lingkungan, perubahan iklim, dan keadilan ekologis. Di Indonesia, Greenpeace mulai aktif pada tahun 1990, tetapi secara resmi membuka kantornya di Jakarta pada tahun 2005. Greenpeace hadir di Indonesia sebagai respon terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang mulai mendapat perhatian internasional seperti deforestasi, degradasi, pencemaran laut, emisi gas rumah kaca, dan lain-lain. Pada awalnya, Greenpeace Indonesia lebih banyak bergerak melalui kampanye global yang menyentuh isu-isu lingkungan di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia melalui Divisi Climate dan Energi membuat salah satu media kampanye yang bernama Bumi Butuh Aksi Greenpeace Indonesia, yang dimana platform ini merupakan platform digital yang berfokus pada kampanye pelestarian lingkungan, terutama dalam isu perubahan iklim dan juga energi bersih. Dengan meningkatnya perhatian setiap tahun terhadap isu lingkungan, media menjadi salah satu alat komunikasi penting untuk menyuarakan advokasi secara efektif. Bumi Butuh Aksi merupakan media platform digital, yang dimana media ini mempunyai berbagai macam output, yang dimana outputnya tentu digital. Yang pertama itu ada Instagram, ada website, ada TikTok, dan juga YouTube. Bumi Butuh Aksi memiliki target audiens seperti anak muda, orang tua, kalangan aktivis, baik itu aktivis lingkungan ataupun aktivis lainnya, dan seluruh pengguna media sosial lainnya. Selanjutnya, Bumi Butuh Aksi juga memiliki struktur organisasi seperti pada organisasi ataupun lembaga-lembaga lainnya. Yang pertama, struktur di paling atas itu ada yang namanya Country Director Greenpeace Indonesia yang bernama Leonardo Simanjuntak. Di bawah Country Director Greenpeace Indonesia ada Campaign Manager Climate dan Energi yang bernama Didit Wicaksono. Selanjutnya, di bawah Campaign Manager itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada Campaigners dan juga Digital Media Bumi Butuh Aksi itu sendiri, yang dimana terdiri dari Adila Isfandiari, Bondan Andrianu, dan juga Hadi Prianto. Lalu di Digital Media Bumi Butuh Aksi terdapat Afla Satriadi selaku leader dari digital media itu sendiri, Ahmad Zuhad sebagai penulis, Lafira Andrari Devia sebagai desainer grafis, dan juga Reza Rahman Dinto sebagai video editor. Di Bumi Butuh Aksi, saya melakukan beberapa tugas dalam kegiatan sehari-hari saya selama magang di 2 bulan terakhir. Yang pertama itu ada menulis artikel untuk website Bumi Butuh Aksi itu sendiri, yang dimana saya di sini menulis artikel-artikel tentang energi terbarukan, perubahan iklim, dan juga isu-isu lingkungan lainnya yang berfokus pada climate dan energi. Yang selanjutnya itu adalah editing video reels untuk Instagram Bumi Butuh Aksi. Seperti pada fungsinya dan tujuannya, media ini merupakan media kampanye yang dimana bentuk kampanye digital seperti reels itu banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga ataupun organisasi lainnya termasuk Greenpeace Indonesia. Jadi saya selama magang itu juga memegang berbagai macam editan reels untuk konten reels dari Bumi Butuh Aksi itu sendiri. Lalu yang selanjutnya itu adalah liputan langsung ke lapangan. Greenpeace Indonesia memiliki berbagai macam kegiatan aksi lapangan yang dimana pada waktu itu saya dikirim untuk melakukan liputan lapangan. Di situ saya mengambil beberapa output untuk Bumi Butuh Aksi. Yang pertama, saya mendokumentasikan melalui foto
untuk diposting di Instagram Bumi Butuh Aksi. Yang kedua, output yang saya keluarkan itu adalah artikel ataupun press release dari kegiatan tersebut. Alur kerja yang saya lakukan selama magang di Bumi Butuh Aksi, yang pertama itu jam kerja di Bumi Butuh Aksi itu ada di jam 9 sampai ke jam 5 sore. Yang dimana jam kerja ini sebagai acuan pemagang ataupun karyawan lainnya untuk mengerjakan semua kerjaan yang ada di Bumi Butuh Aksi. Selanjutnya, hari kerja di Bumi Butuh Aksi ada di hari Senin sampai dengan Jumat, yang dimana di 5 hari ini semua karyawan ataupun pemagang memaksimalkan apa yang sudah direncanakan. Masuk ke hari pertama, di mana di hari Senin itu kita biasanya mengadakan rapat mingguan ataupun weekly meeting di hari Senin di jam 11 pagi. Di mana di weekly meeting ini kita membahas seluruh ide konten ataupun rancangan konten untuk 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai ke hari Jumat di minggu tersebut. Jadi di dalam rapat ini kita membahas evaluasi dari minggu sebelumnya dan juga ancang-ancang untuk 1 minggu ke depannya, dan juga membahas berbagai ide konten. Setelah rapat dilakukan, masuk ke tahap pelaksanaan ataupun pengeksekusian apa yang sudah kita bahas, yang dimana saya sebagai penulis artikel saat rapat berlangsung, saya akan memberikan isu-isu terkait perubahan iklim ataupun energi yang ada di dunia saat ini ataupun yang lagi happening saat ini, baik itu yang akan datang seperti ancaman ataupun yang sudah berlalu seperti kejadian ataupun yang lainnya. Setelah saya menyiapkan isu-isu, saya merangkainya untuk menjadi sebuah artikel, yang dimana untuk artikel di Bumi Butuh Aksi itu tidak bisa sembarang untuk menulis karena diperlukan riset kecil-kecilan ataupun data yang valid untuk menulis artikel, karena menyangkut dengan validitas dan juga informasi-informasi yang penting lainnya. Setelah saya menulis, saya akan mengirimkan kepada lead untuk dibaca dan juga dicek apakah ada yang kurang atau tidak. Jika ada yang kurang, itu akan direvisi melalui Google Docs yang saya tulis untuk artikel pada hari itu. Setelah aman, artikel itu akan diposting. Oke, kita lanjut ke produksi editing konten Reels Instagram Bumi Butuh Aksi. Di sini alurnya hampir sama dengan penulisan artikel pada website Bumi Butuh Aksi, yang dimana setelah dari rapat, ide-ide kita brainstorm bersama-sama dengan tim, baik dengan penulis ataupun dengan editor. Setelah itu, saya akan mengumpulkan footage-footage yang diperlukan untuk Reels yang akan diproduksi nantinya, dan juga saya tentunya meminta naskah dari scriptwriter untuk menjadi acuan dan juga menjadi bahan untuk diedit ke video Reels nantinya. Setelah itu, seperti artikel, saya akan melempar ke teman-teman tim. Dari situ, jika ada revisi, saya akan merevisi konten yang saya edit. Tapi jika tidak ada, itu nantinya akan langsung dipublish di Instagram Bumi Butuh Aksi. Relevansi dengan teori jurnalistik pada saat saya magang di Bumi Butuh Aksi Greenpeace Indonesia adalah saya di sini menemukan aspek dari teori jurnalistik, yang dimana pada saat saya menulis artikel untuk website Bumi Butuh Aksi, saya diharuskan untuk memverifikasi data yang saya temukan, lalu saya olah menjadi sebuah artikel yang nantinya akan diposting di website Bumi Butuh Aksi. Jadi itulah salah satu teori dari jurnalistik yang memang relevan dengan pengalaman saya magang. Dari beberapa hal yang saya sudah sampaikan, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga dalam magang saya selama 2 bulan di Bumi Butuh Aksi. Seperti mendapatkan teman baru, mendapatkan lingkungan baru, mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang kinerja ataupun kerja jurnalistik di sebuah media organisasi lingkungan, dan banyak hal. Dan pada magang ini, saya bisa mengimplementasikan apa-apa saja yang sudah saya pelajari di dalam kelas saat perkuliahan, seperti mata kuliah penulisan, mata kuliah editing, baik itu foto, video, ataupun desain grafis, dan masih banyak lainnya. Jadi apa-apa saja yang sudah saya pelajari selama di kelas dalam perkuliahan, itu sudah saya implementasikan di lapangan saat saya magang di Bumi Butuh Aksi.
Saran untuk kampus terusus Prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, saya berharap di angkatan selanjutnya ataupun berikutnya, Prodi bisa mewadahi atau memfasilitasi tempat-tempat magang untuk para mahasiswa, karena kami sebagai mahasiswa merasa kesulitan untuk mencari tempat magang yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan dosen. Dan juga harapannya bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga ataupun media-media nasional ataupun lokal di Indonesia agar kita gampang untuk masuk atau magang di media ataupun perusahaan tersebut. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Greenpeace Indonesia, kepada Bumi Butuh Aksi, kepada dosen pengampu saya, Ibu Siti Nurbaya, dan juga teman-teman saya yang membantu saya selama magang, selama penulisan laporan magang, bahkan sampai saya merekam video laporan magang ini. Tanpa kalian, kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tanpa kalian, ini tidak bisa ada. Tanpa kalian, ini tidak bisa tercipta. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang terlibat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.